Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan jika kita saat ini sedang dalam kondisi baik. Bagi saudara-saudara yang sakit, senantiasa ada dalam doa supaya segera dipulihkan. Hari ini kita masuk pada minggu terakhir di bulan Mei. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini karena kita bisa melewatkan satu bulan pemberian Tuhan dan mengakhirinya dalam ibadah pada saat ini. Karena itu kita akan bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah kepada kami. Amin. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah roh yang menjadikan kamu anak Allah. Karena itu, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8, ayat 12 sampai dengan ayat 17. Inilah firman Tuhan untuk kita. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ada dua tokoh yang ingin saya tampilkan, adalah tokoh yang sangat familiar dan terkenal bagi kita, yang bernama Nelson Mandela, dan yang kedua adalah Steve Jobs. Saya ingin menceritakan kisah mereka pada kesempatan kali ini, bahwa Nelson Mandela adalah seorang tokoh yang besar dan dia adalah penerima Nobel Perdamaian sekaligus Presiden Afrika Selatan saat itu. Nah, ternyata dia masa kecilnya adalah memiliki kehidupan yang sangat memprihatinkan. Pada usia sekitar 9 tahun dia ditinggalkan oleh ayahnya. Karena itu kemudian dia diangkat oleh kepala suku Tembu dan dirawat hingga menjadi dewasa. Dia dididik oleh kepala suku ini, dia diangkat menjadi anak dan mendapatkan pendidikan yang luar biasa sehingga dia sukses. Tokoh yang kedua adalah Steve Jobs. Dia lahir ketika kedua orang tuanya tidak siap untuk menerima dia. Bapaknya sebetulnya adalah seorang profesor dari Suriah, dan dia kemudian melakukan hubungan dengan seorang siswanya, dan akhirnya siswa ini mengandung dan mereka tidak siap untuk menerima dia. Karena itulah kemudian dia diangkat dan dirawat oleh keluarga Jobs dan dididik sedemikian rupa, dijadikan sebagai anak oleh mereka, dan akhirnya kita bisa mengenal dia sebagai tokoh yang luar biasa. Yang ingin saya jelaskan melalui kisah ini adalah bahwa baik Nelson Mandela maupun juga Steve Jobs adalah anak-anak yang dalam masa lalu yang sangat kelam ataupun menyedihkan, tetapi karena mereka diangkat oleh orang yang baik hati, dirawat sedemikian rupa, pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sukses. Nah, saudara yang terkasih, berbicara tentang anak angkat, hari ini kita juga berbicara tentang hal yang sama dalam teks kita, dalam kitab Roma pasal yang ke-12, yang kemudian kita beri judul dengan roh yang menjadikan kamu anak Allah.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan teks kita kali ini, maka kita juga menemukan bahwa kita, yaitu umat Allah, diangkat sebagai anak-anak Allah. Kalau kita memperhatikan ayat 14 dikatakan di dalamnya, yaitu bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi jelas sesungguhnya bahwa pengangkatan orang percaya sebetulnya tidak berjalan otomatis begitu saja. Tidak berarti bahwa kalau dia menjadi Kristen itu berarti dia diangkat menjadi anak Allah. Tunggu dulu. Menurut Paulus tidak. Tidak semuanya lalu kemudian diangkat untuk menjadi anak Allah. Jadi siapa yang diangkat menjadi anak Allah? Menurut Paulus dijelaskan kepada kita bahwa hanya anak-anak atau orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh, maka dia disebut sebagai anak Allah. Hanya mereka yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh. Itu kata kuncinya. Jadi pengangkatan sebagai anak Allah bukan terjadi ketika baptisan atau KTP-nya Kristen. Bukan hanya sekedar ketika orang melakukan rajin beribadah dan menggunakan aksesoris keagamaan, tidak. Tetapi dia diangkat menjadi anak Allah jikalau dia mau hidup dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selalu apa pengertiannya? Ketika disebutkan bahwa kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ada dua hal yang ingin saya paparkan dalam teks kita kali ini, yaitu ketika kita menyebut diri kita atau disebut sebagai anak-anak Allah, maka manusia dapat menyebut Allah dengan nama Aba, yaitu Bapa. Allah tidak lagi dipahami sebagai Allah yang transenden, yang begitu jauh, yang sulit untuk digapai oleh manusia. Tapi Allah yang jauh itu sekarang hadir di tengah-tengah kita, hadir di tengah-tengah kehidupan kita, begitu imanen dan nyata untuk berhubungan atau berelasi dengan Dia. Maka sebutan Aba atau Bapa ini juga mengandung perubahan pada relasi yang ada. Relasi yang selama ini begitu jauh dan penuh dengan ketakutan, penuh dengan aturan-aturan, penuh dengan hukum-hukum dan lain sebagainya. Sekarang kita menjadi sangat dekat, familiar, hangat satu dengan yang lain. Kalau selama ini hubungan yang dibangun adalah hubungan yang dibayangi oleh ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, kok kayak bener apa ora, tekan apa ora, sekarang semua itu berubah menjadi hubungan yang cair, hubungan yang dekat, hangat, hormat, menghormati, mengerti satu dengan yang lain. Dan menurut saya hanya di dalam ajaran kekristenan ungkapan ini dinyatakan bahwa kita berhak menyebut nama Allah bukan hanya sekedar Allah, tetapi Dia juga Bapa bagi hidup kita. Yang kedua adalah konsekuensi dari pengertian bahwa kita adalah anak Allah adalah perubahan status. Bahwa kita tidak lagi menjadi budak. Kita bukan budaknya kuasa kegelapan. Kita bukan budaknya kedagingan, tetapi sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Bukan juga hamba Allah, tetapi anak Allah. Berbeda pemahamannya. Yang namanya hamba tetap hamba. Apalagi pada masa dulu, seorang hamba itu adalah seorang yang kemudian dibeli dan kemudian oleh seseorang dan dia menjadi milik orang itu. Sehingga hamba itu tidak pernah memiliki di dalam dirinya jiwa, nyawa, kehidupannya sendiri. Tidak memiliki. Dia hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh tuannya. Dia tidak memiliki kebebasan atas dirinya sendiri. Tetapi beda ketika berbicara tentang anak. Dia memiliki kebebasan untuk melakukan segala sesuatu secara bertanggung jawab. Bahkan seorang anak juga diberi pengertian dan mengerti tentang rahasia-rahasia bapaknya yang ini sampaikan kepada dia. Tidak ketika bicara tentang hamba. Perubahan status ini sangat besar.
dari seorang hamba menjadi anak. Disinilah kita melihat sesuatu yang luar biasa, anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang kita dapatkan ketika kita menjadi anak-anak Allah? Kalau kita bicara misalnya seorang raja atau seorang yang kemudian diangkat menjadi anak raja, anak kaisar, atau anak orang-orang kaya, pasti dia akan mewarisi tahtanya. Dia akan mewarisi kekayaannya, kekuasaannya. Kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, apa yang kemudian kita dapatkan? Kita berhak mendapatkan warisan janji-janji Allah. Warisan dari Allah, yaitu janji Allah. Apakah janji Allah itu? Keselamatan itu yang paling utama. Bukankah setiap orang sedang berusaha untuk mencari selamat, untuk mendapatkan kerajaan surga, untuk mendapatkan kedamaian? Maka setiap orang yang diangkat menjadi anak akan mendapatkan janji itu, yaitu keselamatan, hidup kekal, kerajaan Allah dari Dia. Demikian juga kita akan senantiasa mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, sejahtera, ketenangan, dan juga kehidupan yang penuh berkelimpahan. Semua itu akan kita dapatkan. Itu pengakuan dan kesaksian Paulus yang dinyatakan kepada jemaat di Roma. Kalau mereka diangkat menjadi anak-anak Allah, kamu akan mendapatkan janji ini, yaitu kehidupan kekal, damai, sejahtera bersama dengan Dia. Sungguh anugerah yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa yang kita dapatkan saat kita menjadi anak-anak Allah. Tapi pertanyaan kritis kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah janji yang disampaikan oleh Allah itu, yaitu tentang damai sejahtera, keselamatan, sukacita, kelimpahan itu dengan otomatis, dengan serta-merta akan diberikan kepada orang percaya, kepada anak-anaknya? Tidak. Menarik, karena di bagian terakhir dikatakan kepada kita bahwa semua itu kita dapatkan jika kita bisa bersedia seperti Kristus. Apa maksudnya? Yaitu menderita seperti Kristus. Jadi semua kelimpahan, semua anugerah, semua sukacita itu akan kita dapatkan ketika kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan hidup seperti Kristus, berpadanan dengan Kristus di dalam penderitaan yang Dia lakukan. Maka di sini kita melihat bahwa status menjadi anak Allah bukan kemudian membuat kita menjadi umat yang dimanja, umat yang senantiasa mendapatkan semuanya, umat yang senantiasa tidak akan pernah berkekurangan, tidak akan pernah mendapatkan penyakit, tidak akan pernah mendapatkan kemiskinan, kekurangan, kegagalan, dan lain sebagainya. Bukan. Status kita menjadi anak Allah tidak menjadikan kita lalu menjadi orang-orang yang manja, justru sebaliknya. Di dalam teks kita kali ini bahwa dikatakan semua janji itu diberikan kepada setiap anak-anak Allah yang mau hidup bersedia berkenan di hadapan Allah dengan turut menderita seperti Kristus yang adalah anak sulung Bapa kita, anak tunggal Bapa kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka disinilah kita seringkali memahami tentang bagaimana sebetulnya teks ini bicara tentang menjadi anak-anak Allah. Seringkali kita mendengar banyak gereja-gereja yang menekankan bahwa kita itu adalah anak Allah, kita anak raja. Maka ketika kita menjadi anak raja, kita terbuai dengan status kita yang kemudian lebih tinggi daripada yang lain, yang kemudian merasa kita lebih hebat daripada yang lain, bahwa kita akan hidup dimanjakan, kita akan hidup dalam kemuliaan dan lain sebagainya. Oke saudara, satu sisi benar bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka hidup kita akan dipermuliakan. Hidup kita akan penuh dengan segala sukacita, kekuatan dan rahmat dari Allah. Tetapi hidup menjadi anak-anak Allah adalah juga hidup yang harus disadari
adalah hidup dalam penderitaan itu. Jadi teologi yang dibangun bukan hanya teologi kesuksesan, kemuliaan saja, tetapi juga teologi penderitaan, yaitu salib. Ada dua sisi yang kita harus olah dalam kehidupan kita. Ada dua dimensi yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita kemudian menjalani penderitaan-penderitaan seperti Kristus, dan penderitaan-penderitaan itulah yang kemudian membawa kepada kita janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Karena itu, mari kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dan mari kita hidup selaku anak-anak Allah. Anak-anak yang telah mendapatkan anugerah, diangkat dari seorang hamba menjadi anak-anak Allah dengan hidup sesuai dengan kehendak Dia. Amin. Mari saudara, kita akhiri dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Mampukan kami berlaku sebagai anak-anak Allah yang membuat bangga dan bahagia Tuhan yang telah mengangkat dan menganugerahkan berkat-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, ya Bapa kami, tuntunlah kami supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin.